Welcome to BMJ TV. Nah, sekarang kita akan nge-review motor Tiger yang ada di samping gue ini, ya kan, yang ganteng banget, yang merah banget ini. Sekarang kita akan berhadapan langsung sama narasumbernya nih, pemiliknya langsung. Bang, mungkin boleh perkenalan Bang, nama Abang siapa? Gua dengan Fofo. Fofo, Bang Fofo. Satu Oke. dari anggota Brigade Motor Jakarta, BMJ. BMJ. Nah, iya, jadi ini salah satu anggota, bisa dibilang senior kita juga di BMJ. Nah, ini sekarang kita berhadapan langsung sama pemilik dan kendaraannya. Kira-kira apa sih yang membuat dia sampai sebagus ini, ya kan? Mungkin gini Bang, kita masuk langsung ke pertanyaannya Bang. Ya kan? Kira-kira motor Tiger tahun berapa? Terus apa jenisnya tuh apa? Kira-kira apa Bang? Ini Tiger gua yang ke-6. Tiger Ini, ke-6. ya, ini Tiger gua yang ke-6. Oke. Ini adalah Tiger Revo tahun 2007. 2007. Ya, yang gua beli dulu sangat mengenaskan lah. Mengenaskan gimana nih maksudnya Bang? Iya, dengan keadaan berantakan, mesin bocor, tangki bocor. Oke, berarti waktu awal abang beli nggak kayak gini ya bang? Nggak kayak Ini ngebangun ya? Ini ngebangun. Oke, sejarahnya. Tapi kira-kira pada waktu abang ngangkat pertama kali itu memang apa namanya kondisi mesinnya apa parah atau mungkin kondisi fisiknya seperti apa bang? Kira-kira? Fisiknya ya pas gue beli ya dengan kondisi semuanya bocor, langsung gue bayarin, langsung gue restorasi pertama di mesin, gue betul pertama mesin dulu, gue buat mesin, gue ganti pati, semuanya ganti separate kayak performa mesin dulu lah. Oh gitu ya, jadi PR lumayan banyak ya bang sama motor ini ya. Berarti motor ini ngangkatnya second nih bang? Saya kan dan gue dapat paling Murah, kira-kira berapa bang? Waktu pertama kali ngangkat? gue ini ngangkat dengan keadaan parah itu sekitar 4.200.000. 4.200.000. Seharusnya kalau dengan apa jenis seperti ini harganya berapa bang? Kira-kira? Untuk normalnya ini sebenarnya masih di atas 8 jutaan pada waktu itu. Jadi waktu itu gue ngangkat yang orang juga butuh dan dia juga butuh uang, akhirnya ya gue bayar. Oh gitu. Jadi teman-teman, ini motor diangkatnya tuh sebelumnya tidak seperti ini, tapi bisa jadi seperti ini. Kira-kira prosesnya apa? Ya kan? Mungkin pertanyaan berikutnya nih bang. Kira-kira dari abang pertama ngangkat sampai sejauh ini, sampai sebagus ini, apa aja sih yang udah dirubah bang kira-kira bang? Soalnya kan saya lihat kan banyak nih bang, peleknya udah ganti apa segala macam. Ini gue udah banyak perubahan. Ini yang perubahan terakhir gue kerjakan sendiri. Gue ke depan pakai shock breaker Yamaha Bison. Oh ini ya bang ya? Iya, Yamaha Bison karena tidak tertekar dan manuver handling lebih enak. Terus pelek gue pakai CBR 2014, gue juga dapat second murah sekali. Oh gitu. Iya. Dan bannya gue pakai Pirelli depan belakang dengan ukuran depan 110. Ini nyaman nih bang ya, ban kayak gini. Ini safety banget. Safety banget ya. Untuk harian, touring itu safety banget. Oke. Terus Terus itu dengan semua gue pakai knalpot dan ini kebetulan knalpotnya dulu bekas balap. Jadi motornya sejarah juga pernah ikut balap. oh pernah ikut balapan. Oke. Lalu apa lagi bang kira-kira yang sudah dirubah? Yang gue rubah ya itu doang sih tadi dengan kilometer gue rubah dengan tahun muda 2019. Lampu gue ganti lampu untungnya lah orang-orang. Dan yang paling klasik adalah di trompet itu. Oh iya, trompet ya. Klason trompet yang klasik, Oh, gitu. suaranya menggelegar ya. Ada trompetnya guys, udah kayak truk. Itu untuk safety kita untuk di perjalanan touring karena gue sering ditugaskan sebagai forwarder. Jadi kan abang udah jelasin soal part-part yang udah diganti ya kan. Sebelumnya kan tidak seperti ini dan akhirnya bisa jadi seperti ini. Nah kira-kira bang, saya penasaran juga sama warnanya nih kan. Kalau kita lihat kan kayak kinclong banget nih. Awalnya dapet tuh warnanya seperti ini atau gimana? Wah, warnanya juga mengenaskan. Waktu itu warnanya hitam, warna hitam tapi nggak jelas dari sananya ya karena kita dapatnya kurang. Oh gitu. Warna asli merah atau gimana bang? Warna STNK merah. Warna STNK Warna merah. STNK merah. Makanya saya cat lagi dengan warna merah. Ini ngomong-ngomong ngecat sendiri bang? Saya ngecat sendiri. Semuanya nih ngecat apa kerjaan sendiri. Kerjain sendiri? Semua. Oke. Dari mesin, dari ngecat, dari restorasi lah semuanya.
aplikatif semua. Nah kira-kira nih bang, waktu ngangkat kan harganya kan 4, berapa tadi bang? 4,2 dan itu judulnya masih dalam Tiger mengenaskan ya kan, sampai akhirnya jadi Tiger mengesankan. Nah kira-kira nih bang, setelah abang beli dan sudah memodifikasi habis berapa bang? Totalnya Total kalau dibilang ya sekitar 15 aja. 15 jutaan bang, kurang belas. Itu kalau 15 jutaan Tiger dapat bagus Satu sebenarnya. lagi. Kira-kira dari yang part yang paling mahal bang, yang paling mahal itu apa? Kira-kira Part yang paling mahal untuk eksterior mungkin di kaki. di kaki bang Iya, ya? di kaki paling mahal. Karena shock ini kan orisinil yang harus shock. Itu sekitar aslinya sekitar 2,4. Oke. Lalu berikutnya kalau sama ban kurang lebih sekitar ada 4,5. Keren. Jadi kurang lebih 15 jutaan abang udah habis ya bang. kayak mantap yang lain. Tapi dalam kondisi seperti ini bang, dibawa di jalan nyaman. Ini sudah nyaman. Karena kan saya lihat kan ini kan ada beberapa part yang bukan orisinilnya bang, Iya. gitu kan, perubahan. Tapi pas dipakai di jalan gimana rasanya bang? Ini lebih nyaman dari yang standar. Lebih nyaman daripada yang standar. Tapi lebih boros nggak bang? Boros relatif. Lah, waktu itu kan saya pernah dengar katanya abang pernah masuk koran nih. Iya kan pernah masuk koran. Mungkin bisa diceritain bang, balapan tuh gimana ceritanya sampai abang bisa ikut balapan pakai motor ini? Dulu sih mas, karena pas ada acara TAB dulu merencanakan untuk mengadakan fundraise HTCI ya, oke. ulang tahun TAB. Akhirnya kita dari BMJ memprepare motor untuk balapan. Kebetulan dikerjainnya dengan anak BMJ juga oleh Regen dan oke. kita dibuat pakar. Akhirnya kita bikin motor, ternyata acaranya batal. Akhirnya kita karena motor sudah jadi, kita mengikuti race lain di Oke. Sentul, gitu aja. Udah 2 kali race Sentul, kebetulan ini pernah menyampai rekor. Kita pernah ikut endurance time. Endurance time kita masuk juara kedua dengan motor ini yang paling klasik, karena lawan kita itu ada CBR, ada Fiction, ada Ninja 2,5 juga. Oke, jadi inilah motor yang paling klasik pada saat balapan tersebut. Iya. Oke. Tapi menang tuh bang. Alhamdulillah kita dapat juara 2 waktu itu. Dapat juara 2. Gila, juara 2 mesinnya kan. Iya, pernah menyampai rekor di Sentul dengan waktu 1 lapnya 2 menit, 4 detik. 2 menit, 4 detik. Keren banget nih motor ya kan. Terus juga waktu masuk koran tuh itu beritanya soal balapan apa gimana bang? Itu spek balapan. Jadi yang diliput di koran adalah yaitu kecepatan dengan kita bikin mesin, kita bisa mencapai yaitu 1 lap itu 2 menit, 4 kurang lebih. Oh gitu. Tapi saya tertarik nih bang, kan tadi kan saya pernah tanya abang ini semua kerjain sendiri nih bang. Berarti kurang lebih abang mengerti mesin. Itu otodidak atau belajar atau ikut sekolah atau gimana bang? Alhamdulillah otodidak. Kita Otodidak. mengikutin ya para bengkel-bengkel senior, bengkel senior dan modifikasi dengan juga belajar dengan orang-orang yang sudah senior, Oke. pengalaman. Tapi ribet nggak sih bang? Kira-kira bang? Soalnya kan lihat dari mesinnya kayak padat banget nih. Kalau sebenarnya mah ribet gak ribet sih kalau masalah mesin sih, kalau kita emang paham, kita ini basicnya kita tahu ya, alhamdulillah kita bisa mengembangkan sendiri apa yang kita mau seperti itu. Tapi ini bang, ini kan motor udah cakep, ya nggak guys? Ini motor udah cakep, udah kencang, udah pernah ikut balapan, juara segala macam. Kira-kira pernah ada yang nawar nggak di bang motor? Alhamdulillah pernah ada yang nawar hampir angka hampir 20. 20. Iya. Cuma saya tidak kasih karena ini motor udah motor kesayangan. Jadi nggak akan dijual Nggak nih bang? akan dijual. Nggak akan dijual, meskipun ada yang nawar misalnya 30 atau 40 contohnya, dia pencinta motor. Ya, Nggak akan. nggak akan saya jual. Itu ya teman-teman yang lihat motor ini, ketika nanti mau komen bang kira-kira dijual nggak dijual. Jual. Cuman gimana cara ngebentuknya kalian bisa tanya langsung kayak gitu, ya kan. Terus apa namanya masalah modif nih bang, kan ini kan udah mahal banget nih bang. Kira-kira dari keluarga abang gimana nih bang?
ada komplain bang ini motor habis-habisan segala macem. Ya, alhamdulillah sih ya, untuk masalah motor dengan keluarga, dengan istri nggak ada, karena mereka selalu mensupport. Oh gitu. Kita selalu mensupport, mereka support hobi saya, mensupport dengan bakat saya. Jadi alhamdulillah untuk masalah kita mengoprek-ngoprek motor untuk untuk mengeluarkan dana untuk motor, kita touring, selalu ada support dan doa dari keluarga. Oh gitu, jadi nggak ada komplain ya bang? Nggak ada, Ini uang belanja kurang nih bulan ini nih, ke motor semua apa segala macem, nggak gitu bang ya? Oke. Nah kira-kira nih bang ada satu part lagi nih bang, ini fungsinya untuk apa ya bang? Ini lampu tembak ini. Jadi Lampu untuk tembak. membantu kalau kita perjalanan malam untuk touring aja. Ini berfungsi sekali kalau kita untuk ambil angle wide-nya. Untuk angle wide itu waktu malam gitu. Maka ini agak kita seromin sedikit untuk ke kanan. Biasanya kan kalau kita touring malam yang paling miss itu sebelah kanan daripada sebelah kiri. Oh gitu, emang kenapa bang? Maksudnya Karena gimana? kalau kita manuver kalau yang di ke kanan itu kan mobil lawan arah, Iya. kan yang mobil lawan arah. Ya jadi untuk mengantisipasi kita bisa membaca jalanan sisi kanan lawan arah. Nah terus ada satu hal lagi nih yang menarik nih guys ya kan, di sini tuh kalau kalian lihat di paling pojok sini tuh ada trompet. Iya. Ini klakson lah kurang lebih bang ya, klaksonnya trompet. Kira-kira nih bang, dia nguras nggak sih ke aki gitu, misalnya listriknya jadi nggak bagus atau apa? Iya, sebenarnya nggak ada sih. Ini kayak pemasangannya sama seperti klakson-klakson keong, klakson-klakson besar. Kita menggunakan relay. Oh gitu, relay. Nah, sejarahnya klakson ini. Ya iya. Jadi sejarah klakson ini saya pasang dari tahun 2002 dari motor yang sebelum-sebelumnya. Jadi klakson ini pun juga sejarah nggak pernah akan saya jual. Ini dapat idenya dari mana bang? Kok bisa pakai trompet gitu loh? Ini waktu itu jalan ke Kebon Jeruk 3 dapat klakson ini. Jadi eksperimen aja. Ternyata wow, keren banget pakai helm ini. Jadi buat touring, apalagi untuk touring kita membantu teman-teman kita yang di belakang, kita yang membuka jalan. Karena kan untuk touring sekarang kan nggak boleh pakai sirine, dilarang gitu kan. Ya jadi kita membantu membuka jalan dengan klakson. Tapi soal motor ini bang, ini kan sudah banyak yang dirubah. Abang juga udah pernah ikut balapan, ikut touring. Kira-kira dia kadang-kadang ada suka ngambeknya nggak sih bang? Atau mesinnya tuh rewel gitu kan? Ngambek, semua motor itu pasti ada ngambeknya, trouble-nya, walaupun motor apa pasti ada. Itu pasti ada ya? Pasti ada. Khususnya kalau yang di motor ini ngambeknya kalau kita nggak dibuat jalan. Kalau nggak nggak dipanasi, nggak dinyalain, biasanya seperti itu. Oke. Terus bang, berikutnya mungkin pertanyaan saya adalah gimana cara merawat motor Tiger ini gitu loh. Tips-tipsnya, maksudnya Tipsnya ini tipsnya paling gimana? gampang, sama aja merawat pacar. Oke, merawat pacar Selalu guys. kita perhatikan, gitu ya. Selalu diperhatikan. Selalu kita harus sentuh. Harus Yang disentuh. penting itu. Oh, Itu aja yang penting. Kita sentuh, kita perhatikan apa yang harus kita rawat, misalnya dengan oli, dengan aki, dengan yang lainnya lah. Pokoknya dengan instrumen-instrumen yang penting. Itu sering kita panasin, sering kita bojol. Jadi gitu guys, tipsnya untuk merawat itu perlakukan ini seperti pacar kalian ya kan, kalian perhatikan, terus kalian sentuh ya kan, sentuh motornya maksudnya kayak gitu. Jadi benar-benar motor ini harus kita sayangin sehingga dia nggak akan yang namanya case-nya tuh trouble atau ngambek di jalan kayak gitu. Oke, ini menarik banget nih motor nih ya kan. Terus kira-kira nih bang, dari mesinnya kan setahu saya kan mesin Tiger itu standarnya 200 cc bang ya. Setelah abang rubah nih kira-kira apa yang bertambah gitu powernya? Ini waktu balapan regulasi kita nggak ada yang boleh dilebihin. Oke. Jadi waktu balapan regulasi kita dengan kapasitas seher arus maksimum 100 oversize 100, terusnya dengan CDI pengapian itu harus standar. Oke. Terus starter juga harus terpasang, jadinya nggak ada yang di power dilebihkan. Jadi kita cuma main masih di porting polis, kita mainkan hanya main pengapian aja. Oh gitu. Oke. Jadi tetap main standar, cuman ada beberapa part yang dirubah ya bang kayak gitu. Dengar gini bang, jangan beli Tiger, nanti spare part itu mahal, apalagi di gearnya, gear setnya tuh mahal. Itu gimana bang? Itu mau mitos lama ya? Iya. Ya, Katanya mungkin dengar mitos lama bahwa Tiger itu partnya mahal, padahal kita bisa dikombin dengan part-part Honda yang murah. Kita bisa kombinasi dengan Honda
bebek. Ya kita bisa kombinasi dengan GL Pro, kita kayak rantai gitu ya. Kayak rantai, mereka nggak sanggup beli dengan rantai Tiger yang mahal, kita bisa ganti dengan partnya rantai dengan GL Pro. Bisa dengan kampas kopling, kampas kopling kita beli Tiger nggak sanggup dengan dulu dengan mahal, part-part yang mahal, kita bisa kombinasi dengan GL 125 yang lebih murah, tapi orisinil. Oke, jadi kurang lebih dia bisa memakai apa jenis motor lain di motor lain. Ya, gitu. Oke, terus juga bang, apa namanya saya pengen nanya nih, penasaran ya kan, ini kan sebenarnya kan peleknya saya jari-jari, terus sekarang dirubah jadi pelek racing, ada juga yang pakai jari-jari kan. Tapi kira-kira kalau rekomendasi abang nih, ya kan sebagai abang anak motor, pernah touring, pernah balapan, paling enak tuh pakai peleknya model gimana? Kalau untuk perawatan yang simpel, mendingan pakai racing, pakai jari-jari ya. Karena satu maintenance-nya lebih murah, terusnya lebih ringan daripada pelek jari-jari sebenarnya. Oh gitu, bukannya lebih berat bang? Enggak, karena ini kan alloy itu aluminium, lebih enteng daripada chrome. Ya untuk maintenance mah lebih gampang lah. Jadi nggak ada trouble di jalan, ada apa aja di jalan tuh lebih safety kalau pakai racing. Penampilan pun juga lebih oke. Jadi teman-teman semua, beberapa part yang di sini yang sudah diganti ini adalah mendukung kenyamanan pengendara pada saat berkendara ya bang ya. Baik perjalanan dekat atau jauh, dia akan terasa nyaman seperti itu. Oke deh, terima kasih nih Bang Koko, kita udah mereview motornya ya kan. Jadi buat teman-teman, misalnya kalian mau nanya-nanya, tapi jangan nanya itu dijual atau enggak, itu nggak akan dijual ya kan bang. Tapi nanti mungkin teman-teman ada yang nanya, itu bang kira-kira harganya berapa sih bang kalau ganti part yang ini, atau gimana cara membuat seperti ini, kalian bisa langsung tulis di komen di bawah sini. Atau mungkin kalian punya ide lain, kita harus review apa nih ya kan, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bang Koko. Sama-sama. Jadi sebelumnya mungkin saya akan mengajarkan bagaimana salam BMJ TV bang. Oh gitu ya kan? Oke. Tadi kan kita pertamanya kan welcome to BMJ TV. Oke. Jadi teman-teman kita akan ketemu di next konten. Tapi jangan lupa di subscribe, terus kalian like dan kalian share ke teman-teman kalian atau ke saudara-saudara kalian, pokoknya semua kerabat kalian, supaya kita bisa ngembangin konten kita. Oke, terima kasih Bang Koko. Saya mau ngajarin salam BMJ TV. BMJ TV. BMJ TV. Gitu. Dadah.